T8 merasa happy. Rafa mengejar Hanaya yang menuju wastafel. Nay tunggu. Panggil Rafa. Nah, kita udah selesaikan. Kita pulang ya. Ujar Hanaya tanpa peduli dengan panggilan Rafa. Hah, bentar lagi Nay. Kenapa sih buru-buru? Lagi gak bersahabat nih badan. Balas Hanaya ngarang. Kamu sakit Nay. Pokoknya kita pulang aja ya. Besok Ahad kita sambung. 15 menit kemudian mereka sudah berada di dalam mobil. Tapi saat dalam perjalanan pulang, Rafa bukan menuju rumah. Dia membawa Riana dan Hanaya ke kafe. Mau ngapain kak? Tanya Riana. Kakak lapar. Kita makan dulu ya. Ajak Rafa. Nay, kita makan dulu ya. Ajak Riana. Kalian aja. Nay masih kenyang. Balas Hanaya. Minum aja kalau gitu. Balas Riana tak mau ada penolakan. Saat sedang makan tiba-tiba Riana izin ke toilet. Dan itu Rafa gunakan untuk mengulang pembahasan mereka tadi. Lagi-lagi Rafa membahas soal sikap sang mama dan perasaannya. Kak udah ya. Pembicaraan Kak Rafa udah gak jelas. Dan itu buat Naya gak nyaman. Nay, orang tua kita ternyata sudah saling mengenal. Mereka sering bekerja sama untuk urusan catering setiap acara papa di warung ayah. Bahkan mama menyesal udah bersikap seperti itu ke kamu. Jujur Rafa. Kakak akan sekolah di kota M. Kakak sengaja bilang ini semua ke kamu. Tambah Rafa. Masalah sikap tante. Naya udah ngelupainnya. Dan itu juga bukan murni kesalahan tante juga kan. Setiap orang berhak berpendapat. Dan setiap mata pun punya penilaiannya sendiri dalam melihat. Tapi kenapa kakak merasa kamu menjaga jarak? Bohong jika itu tidak ada hubungan dengan apa yang sudah terjadi. Tapi semua kejadian itu sebuah teguran buat Naya. Makasih untuk semua perhatian Kak Rafa. Tapi itu semua adalah sebuah kesalahpahaman. Cukup perhatian itu sewajarnya saja. Karena bagaimanapun menjalin hubungan yang lebih dekat untuk kita yang belum halal itu suatu dosa besar Kak. Dan itu menjerumus ke zina. Naya gak mau menambah dosa itu. Sama seperti saat ini. Kita ngobrol berdua seperti ini akan banyak menimbulkan banyak opini. Dan juga bisa menjadi dosa. Jika itu yang mau Kak Rafa bahas. Naya kira sudah cukup. Dan soal urusan pendidikan Kak Rafa. Naya doakan semua lancar. Tambahan Naya sambil beranjak. Kakak mau kamu nunggu kakak Nay. Menjadikan ikatan itu halal. Ujar Rafa saat Hanaya mulai melangkah. Hanaya menghentikan langkahnya. Lalu berbalik badan melihat ke arah Rafa. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan Kak. Naya masih kelas 11. Masih mau kuliah dan juga pastinya bisa bekerja. Bantu ayah dan ibu. Urusan lainnya itu biarkan dengan berjalannya waktu. Balas Hanaya. Naya ke depan. Kak Rafa makan aja dulu sama Riana. Ujar Hanaya sambil membalikan badannya lagi. Dan saat dia berjalan berpapasan dengan Riana yang baru dari toilet. Nay, mau kemana? Tanya Riana. Aku tunggu di depan aja ya. Kalian makan aja dulu. Balas Hanaya dengan senyum mengembang. Hanaya memilih menunggu di depan. Dan saat Rafa dan Riana selesai makan mereka langsung mengantar Hanaya. Suasana di dalam mobil ngalah-ngalahin sepinya kuburan. Riana sempat bertanya ke Rafa tadi. Tapi Rafa diam. Sesampainya di rumah Hanaya langsung masuk. Rafa dan Riana juga langsung pamit. Malam di saat Hanaya dan keluarga sedang berkumpul pun Hanaya menanyakan soal kedekatan sang orang tua dengan orang tua Rafa. Ayah salah satu pendukung Pak Budi. Dan kebetulan mereka langganan catering masakan kita jadi pilihan saat Pak Budi ada acara. Jadi akrab dari situ. Jujur sang ayah. Hanaya sudah berada di kamar setelah selesai berbincang dengan ayah dan ibu. Membantu dua asiknya mengerjakan tugas sekolah. Hanaya duduk di depan jendela kamarnya. Menatap langit yang tak berbintang. Andai aku bisa kabur. Andai aku bisa memutar waktu.
Sayangannya kata andai itu hanya ada dalam lirik lagu. Gumannya sendiri. Haruskah dia bahagia atau sedih mendengar kejujuran dari seorang Rafa? Sempat berharap lebih dari semua kebaikan dan perhatian Rafa. Tapi semakin ke sini, seakan dia membuang semua harapan itu. Bismillah. Insya Allah ini adalah keputusan yang tepat untuk membuang semua harapan itu. Guman Hanaya dengan penuh keyakinan. Masih terlalu dini untuknya mengenal cinta. Tapi tidak akan bisa dipungkiri usianya yang remaja dalam masa puber. Akan bisa merasakan yang namanya jantung berdebar dengan seseorang yang lawan jenis dengannya. Tapi percaya atau tidak ada campur tangan syaitan di dalamnya. Kenapa? Apa itu pertanda perasaan mereka tidak tulus? Bukan. Tapi perasaan itu tidaklah tepat. Dan tidak seharusnya tumbuh untuk yang belum tentu akan menjadi sandaran hatinya kelak. Perjalanannya masih panjang. Banyak yang masih harus dia perjuangkan untuk meraih impian. Ayah pun sudah memberi amanah untuk anak-anaknya, untuk fokus ke sekolah. Senyum Hanaya mengembang saat telah menjatuhkan keputusan. Walau tak akan bisa dipungkiri akan banyak yang berubah. Tapi ini yang terbaik untuk saat ini. 1 pekan berlalu sejak kejadian di kafe. Hanaya nampak sudah terbiasa dengan situasi saat ini. Bahkan dia terlihat lebih ceria. Seakan beban yang dia simpan saat itu sudah hilang. Rafa berusaha menerima keputusan Hanaya. Walaupun itu berat. Di saat dia mulai terbuka dengan perasaannya. Kenyataannya Hanaya memilih untuk terbebas dari perasaan itu. Nai, mau jajanan apa nih? Tanya Bayu. Saat ini mereka sedang rapat bersama beberapa pemuda pramuka. Sudah jadi rutinitas wajib saat peringatan Hari Pramuka di mana hanya berselisih beberapa hari dengan Hari Kemerdekaan maka para pemuda pramuka akan mengadakan kemah. Mereka juga harus menyusun acara untuk menyambut Hari Kemerdekaan. Apa aja deh Bey. Biar pada gak keroncongan. Balas Hanaya. Kalian ada yang request gak? Tanya Bayu ke yang lain. Udah biar kita aja yang beli Bey. Lo lanjut aja. Balas salah satu anggota OSIS. Bayu pun menurut. Duduk tepat di hadapan Hanaya. Banyak yang mereka bahas. Untuk agenda pramuka semua udah jelas ya. Dan juga tinggal koordinasi dengan para kelompok pramuka lainnya. Ujar Bayu. Kalian datang ya pas malam api unggun. Ujar salah satu pemuda pramuka. Lokasi lumayan jauh. Yang bisa-bisa aja. Jangan dipaksakan. Balas Bayu. Iya yang bisa aja. Oh ya Bey. Kita adakan pertandingan sepak bola pakai daster bagus tuh. Usul Andi. Emang ada yang menyewakan daster? Tanya Bayu. Ya belilah Bey. Beli masing-masing setiap timnya. Kenapa gak sarung aja? Kalau sarung setiap laki-laki pasti punya sarung kan? Ujar Hanaya. Bayu gak punya Nai. Dia kan gak sholat. Balas Robi. Pala lo somplak. Gini-gini gue sholat ya. Walaupun cuma maghrib. Balas Bayu dan itu membuat yang lain terbahak. Jujur amat Bey. Ujar Andi sambil terbahak. Kayak lo sholat aja. Paling juga setahun 2 kali. Sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Balas Bayu. Hahaha. Tahu aja lo Bey. Anak dukun ya? Tanya Riana. Bukan anak dukun nah. Cuma gue lagi sekolah kedukunan. Puas. Balas Bayu. Hahaha. Mereka terbahak. Udah. Jadi mau pakai daster apa sarung? Tanya Hanaya. Sarung aja deh. Masa iya kita pakai pinjem daster tetangga? Emak gue gak pakai daster. Balas Andi. Oke deh alias sepak bola tim putra pakai sarung. Ada ide menarik lain gak nih? Tanya Bayu. Lomba tarik sarung Bey. Lagi viral tuh di YouTube. Usul anggota OSIS lainnya. Tarik sarung. Gimana tuh? Tanya Salsa. Ada tuh di YouTube. Tinggal kita lihat. Tarik tambang mah udah biasa. Boleh juga. Kita masukkan aja dulu dalam daftar perlombaan. Nanti baru kita survei. Balas Bayu.
Lomba kori dan azan juga masukkan ya, ujar Hanaya. Masuk Nai. Tenang aja. Lomba-lomba jadul juga masuk. Tapi kita juga buat lomba kekinian. Biar tambah seru. Balas Andi. Kamu ikutkan Nai. Di lomba kori. Tanya Riana ke Hanaya. Insya Allah. Soalnya aku panitia. Balas Hanaya. Iya juga ya. Tapi suara kamu tuh bagus Nai. Kali ini salsa yang bersuara. Rapat mereka cukup mengundang perhatian seseorang. Dialah Rafa. Melihat Hanaya bisa tertawa lepas dengan teman-teman yang lain. Tidak saat ada dia di ruang rapat. Hanaya hanya bicara seperlunya. Bahkan terkesan banyak diam. Kenapa tawa itu tak ada saat aku di sana Nai? Lirih Rafa. Daripada di sini bagusan masuk. Ujar Haikal tiba-tiba. Galah. Mau langsung balik aja. Mereka pasti bisa menangani semua dengan baik. Balas Rafa sambil berlalu meninggalkan Haikal. Disuruh masuk malah pergi. Tadi nunggu aja di depan jendela. Aneh. Guman Haikal. Koma titik. Malam ini adalah malam di mana acara api unggun. Nai. Ikut ke lokasi kemah gak? Tanya Riana saat mereka sedang di kantin. Gak kayaknya nah. Mager kalau harus keluar malam-malam. Lagian jauh. Jawab Hanaya. Ikutlah Nai. Ajak salsa. Kalian aja ya. Nai gak? Jawabnya lagi sambil menuang sambal ke mangkuk baksonya. Ikutlah Nai. Kita jemput. Kali ini Andi yang bersuara. Kalian aja. Nai memang gak terlalu suka. Lagian jauh dan kita pasti malam kan pulangnya. Kalau harus naik motor gak mungkin kan. Balas Hanaya lagi. Dan mereka pun pasrah dengan jawaban Hanaya. Menikmati bakso sepertinya itu lebih baik. Karena saat ini mereka sudah tidak membahas mengenal acara api unggun yang akan diadakan malam ini. Selesai asteris-asteris Hanaya pun langsung bersiap untuk pulang. Istirahat sejenak di rumah. Hanaya langsung menuju warung makan sang ayah. Seperti biasa, Hanaya membantu di kasir. Sesekali membantu membuatkan minuman untuk pelanggan. Nai, bisa bantu Om buatkan jus jeruk 5. Pinta Om Bagas. Oh ya Om bisa. Mau diantar ke meja mana Om? Nanti biar Om aja yang antar. Oke siap. Beres. Balas Hanaya dan langsung menuju meja untuk membuat minuman. Jus jeruk selesai dan langsung diantar oleh Om Bagas ke meja pelanggan. Dan di saat Hanaya kembali ke meja kasir, ada sepasang wajah yang tidak asing untuk Hanaya yang sedang menuju ke arahnya. Kamu bukannya teman Rafa kan? Tanya seorang pria parubaya. Dan dia adalah Pak Budi. Orang tua dari Rafa. Pak Budi bersama sang istri. Iya Om. Saya adik kelas Kak Rafa. Balas Hanaya ramah. Walaupun sebenarnya dia cukup canggung. Ditambah lagi ada mama dari Rafa. Saya sering dengar loh cerita mengenai kamu dari Rafa. Ujar Pak Budi ramah. Kebetulan kami satu pengurus di OSIS Om. Jadi sering satu kegiatan. Balas Hanaya sambil tersenyum ramah pada Mama Rafa. Kamu sering bantu di sini? Tanya Mama Rafa. Lumayan sering Tante. Jika pas tidak ada kegiatan atau tugas sekolah. Jawab Hanaya. Mainlah ke rumah. Teman-teman Rafa sering lo kumpul di rumah. Ujar Pak Budi. Hehehe. Iya Om. Insya Allah. Jadi berapa tadi makanannya semua? Tanya Mama Rafa. Meja nomor berapa Tante? Meja nomor 6 Nai. Om Bagas yang menjawab. Dan Hanaya pun langsung mengambil faktur yang tertulis nomor 6 di fakturnya. Lalu menghitung total makanan yang mereka makan. Setelah membayar, Mama Rafa sempat mengelus tangan Hanaya singkat. Mainlah ke rumah. Ujar Mama Rafa lembut dan ramah. Dan itu cukup membuat Hanaya kaget. Bagaimana tidak? Sikap Mama Rafa berbeda jauh dengan sikapnya sebelumnya. Insya Allah Tante. Balas Hanaya ragu serta canggung. Tante tunggu ya. Atau kapan-kapan biar dijemput Rafa. Ya kan Pa?
Dan Pak Budi membalas dengan anggukan. Dan Hanaya hanya bisa membalas dengan senyum mengembang walau terkesan terpaksa. Sungguh sikap yang jauh berbeda. Hanaya berusaha berpikiran baik. Walaupun sesungguhnya ada keraguan. Merasa sikap yang ditunjukkan itu karena di hadapan Pak Budi.